Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 671, Cahaya Putih, cepat mundur. Tanpa waktu untuk berpikir banyak, sosok Ye Yuan mundur secara eksplosif. Reaksi Cahaya Putih juga tidak lambat, mengikuti Ye Yuan dan mundur. Sangat jelas, target orang itu adalah pohon roh Azure. Kekuatan orang itu terlalu kuat, Hurong dan yang lainnya juga tidak berani berbenturan langsung dengannya, dan mereka juga memilih untuk menyerah satu demi satu. Di depan pohon roh Azure, sosok secara bertahap muncul. Ketika Hurong dan yang lainnya melihat kedatangan itu, wajah mereka semua sangat berubah. Ini sulit bagi beberapa dari kalian, hadiah ini tidak buruk, saya akan menerimanya, kata orang itu sambil tertawa lebar. Peng Tian, kamu sangat tercela, Hurong mendidih karena marah. Kedatangan itu tidak lain adalah kepala klan Gunung Seribu Gunung Besar, Peng Tian. Orang ini sebenarnya mengintai di dekatnya sepanjang waktu. Setelah menunggu Ye Yuan mereka semua berhasil, dia kemudian merebut pohon roh Azure dengan momentum sekuat guntur tiba-tiba yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Peng Tian berkata dengan ekspresi senang, tercela, objek spiritual di bawah langit, yang ditakdirkan mendapatkannya, sangat jelas, kalian bukan orang yang ditakdirkan. Saat dia mengatakan ini, tatapannya benar-benar melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, Nak, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, untuk benar-benar bisa menahan pohon roh Azure, tapi Anda tidak akan pernah berpikir bahwa tindakan Anda akan menjadi gaun pengantin orang lain, bukan, haha. Berbicara tentang betapa dia senang dengan dirinya sendiri, Peng Tian tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Hurong dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat jelek, pembajakan pohon roh Azure ini di tangan Peng Tian, Huyan pasti sudah mati. Hasil ini adalah apa yang mereka tidak tahan. Wajah Ye Yuan tidak memiliki ekspresi yang terlalu sedih. Tapi dia bertanya dengan tenang, kepala klan Peng Tian, rencana yang bagus, aku ini mengagumimu. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda tahu bahwa saya dapat menahan pohon roh Azure. Peng Tian berkata dengan gembira, awalnya saya juga tidak sepenuhnya yakin. Tapi waktu kemunculanmu terlalu kebetulan. Datang ke klan Harimau Dark Fence saat ini, tujuannya hanya bisa menjadi pohon roh Azure. Meskipun kekuatanmu sedikit, kamu dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi magis dan pasti memiliki area yang melebihi yang lain. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membiarkanmu mencobanya. Saya tidak menyangka Anda benar-benar berhasil, bahkan jika Anda tidak berhasil, dengan klan Harimau Dark Fan menjadi sasaran empuk bagi saya juga tidak buruk, haha. Peng Tian jelas telah mengetahui aktivitas klan Harimau Dark Fan sejak lama. Namun, klan Harimau Dark Fan masih berpura-pura menjadi misterius, itu hanya lelucon. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu mengirim Peng Hai ke klan Harimau Dark Fan dan memuaskan setiap permintaanku adalah untuk menurunkan kewaspadaan kami kan. Dan beberapa tahun ini, Anda sebenarnya sudah lama menyelidiki situasi klan Harimau dengan jelas dalam kegelapan. Menghentikan pasukan dan tidak bergerak selama ini adalah karena kamu tidak percaya diri dalam berurusan dengan pohon roh Azure, jadi kamu ingin membiarkan klan Harimau menyerang di depan untuk menjadi sasaran empuk. Peng Tian berkata sambil tertawa keras, haha, kamu, bocah ini, terlalu pintar. Apa yang Anda katakan sangat akurat. Orang tua ini adalah sosok dengan kekuatan seperti Huyan di wilayah Dongming ini. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak cocok dengan Hurong? Orang bodoh ini, orang ini menganggap dirinya pintar dan menggunakan segala macam tindakan untuk menipu klan Rock, dan bahkan berpikir bahwa rencananya mulus. Tapi dia tidak tahu bahwa saya hanya perlu satu tipu muslihat dengannya, membiarkan klan macan menjadi kambing hitam. Itu saja. Mendengar kata-kata Peng Tian, ekspresi Hurong sangat jelek. 10 tahun ini, dia telah berusaha keras. Siapa sangka pada akhirnya, dia justru menjadi badut. Sekarang setelah gagal total, bagaimana dia bisa layak menjadi pengganti kepala klan Huyan? Setelah Peng Tian memperoleh pohon roh Azure, dia pasti akan menerobos ke tingkat 7. Saat itu, siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya di seluruh wilayah Dongming? Ketika pikirannya sampai di sini, Hurong bahkan memiliki niat untuk bertarung sampai mati. Jika hasil akhirnya adalah kehancuran klan Harimau, maka dia adalah pendosa abadi seluruh klan Harimau Dark Fan. Kepala klan Peng Tian memang mengesankan, benar-benar mempertimbangkan setiap kemungkinan yang mungkin. Namun, kehidupan kecil Peng Yun, mungkinkah kamu tidak peduli, kata Ye Yuan dengan desahan emosional. Peng Tian berkata dengan mendengus dingin, selama aku menerobos ke tingkat 7, apa yang dianggap sebagai cedera Yun selanjutnya, apakah menurut Anda saat ini masih terserah Anda? Nak, serahkan pil obatnya. Ye Yuan memandang Peng Tian dengan senyuman palsu dan berkata, jika aku tidak menyerahkannya. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tidak akan bisa berdoa untuk hidup atau memohon kematian, Peng Tian mengancam.
Seperti itu ya, sepertinya aku harus menyerahkan apapun yang terjadi. Cukup omong kosong, cepat serahkan. Ye Yuan terlihat tidak berdaya dan mengeluarkan 2 pil obat dari cincin penyimpanannya. Peng Tian melihat Ye Yuan tunduk, wajahnya tanpa sadar menunjukkan senyum puas dan mengulurkan tangannya untuk bersiap menerima pil obat. Ye Yuan mengangkat tangannya tetapi tidak membuang pil obat itu. Tangan kanannya tiba-tiba mengepal, memegang 2 pil obat di tengah telapak tangannya, dan diremas beberapa kali dengan keras. Ye Yuan memiliki senyum di wajahnya saat dia menatap Peng Tian. Perlahan membuka tangannya, angin sepoi-sepoi bertiup, gumpalan bubuk pergi bersama angin. Ye Yuan menghancurkan pil obat seperti ini. Hu Rong dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat situasi dan diam-diam berpikir bahwa Ye Yuan memang berani, untuk benar-benar berani memprovokasi Peng Tian saat ini. Senyum Peng Tian membeku di wajahnya, tangan yang terulur sangat canggung, mengepal menjadi bentuk kepalan tangan, menunjukkan kemarahannya saat ini. Anak baik, Anda berani membodohi saya. Peng Tian menggertakkan giginya saat dia mengatakannya kata demi kata. Ye Yuan tersenyum tidak peduli dan berkata, Tuan kecil, saya punya masalah, yaitu saya bisa dibujuk dengan alasan tetapi tidak ditakut-takuti dengan paksa. Jika Anda berbicara dengan saya dengan baik, Tuan kecil ini mungkin akan memberi Anda jika suasana hati saya menjadi bahagia. Tapi sikapmu membuatku sangat tidak senang. Sudah lama sekali tidak ada yang berani berbicara dengan kepala klan ini seperti ini. Wah, kamu luar biasa, karena kamu berani mengatakannya. Kamu mungkin memiliki semacam pemahaman tentang apa yang akan terjadi, kan? Peng Tian tertawa karena sangat marah. Ye Yuan memiliki pandangan kosong saat dia berkata, mengerti, pemahaman apa, Tuan kecil ini? Pemahaman saya, sangat terbatas dan tidak dapat memahami kata-kata Anda. Tidak bisa mengerti, kan? Maka kepala klan ini akan membiarkanmu memahami apa yang disebut pemahaman sekarang. Selesai berbicara, aura seluruh tubuh Peng Tian langsung naik ke puncak, menabrak Ye Yuan dengan cara yang menutupi langit dan menutupi bumi. Peng Tian saat ini sudah sangat marah, kegembiraan mendapatkan Azure Spirit Tree benar-benar tersapu oleh tindakan Ye Yuan. Telapak tangannya memukul ke arah Ye Yuan. Telapak tangan ini dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan selama seluruh proses, menampilkan kekuatan iblis tingkat 6 puncak sepenuhnya. Gerakan telapak tangan ini, Peng Tian tidak menahan sedikit pun, dia ingin menghancurkan Ye Yuan menjadi ampas, baru setelah itu bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Terhadap tindakan Peng Tian, Ye Yuan sepertinya tidak melihatnya dan tidak berniat mengelak sama sekali. Saat telapak tangan Peng Tian hendak menamparkan, tiba-tiba kulit kepalanya kesemutan. Semua pori-pori di tubuhnya bergetar, rasa bahaya ekstrim menggenang dari lubuk hatinya. Saat itu, serangan yang lebih ganas datang dengan lolongan, mengarah tepat ke tengah punggung Peng Tian. Meskipun Peng Tian memunggungi serangan ini, dia bisa merasakan bahwa serangan ini benar-benar dapat memberikan kerusakan yang mematikan padanya. Aura itu bahkan di atas miliknya, bagaimana mungkin Peng Tian masih peduli berurusan dengan Ye Yuan? Dia segera mendorong garis keturunan Kun Peng hingga batasnya, ingin menerima serangan ini. Saat ini, ketergantungan terbesar Peng Tian adalah kecepatannya. Dia ingin menggunakan kecepatan untuk menerima serangan ini. Kecepatan serangan itu sangat cepat, tiba di punggung Peng Tian dalam sekejap mata. Namun kecepatan reaksi Peng Tian tidak bisa dikatakan tidak cepat. Sosoknya sudah kabur menghilang dari tempatnya. Namun, tepat pada saat ini, kekuatan aneh menyerang secara tiba-tiba, dan itu benar-benar membuat sosok Peng Tian berhenti untuk waktu yang singkat. Bab 672. Waktu singkat ini sudah cukup, serangan itu tepat waktu saat ini, menghantam langsung punggung Peng Tian. Peng Tian meludah darah dengan batuk, tubuhnya terbang seperti layang-layang yang putus tali. Tapi Ye Yuan tidak memalingkan kepala untuk melihat penampilan sengsara Peng Tian, melainkan melihat sosok yang berdiri di samping pohon roh Azure saat ini. Di sana berdiri seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat dan janggut yang lebat di wajahnya, terlihat mengagumkan. Ye Yuan belum sempat berbicara ketika Hu Rong dan yang lainnya berseru kaget. Kakak laki-laki Huyan, kepala klan Huyan, Tuanku Huyan, kamu baik-baik saja, itu benar-benar bagus. Pria parubaya ini sebenarnya adalah kepala klan harimau gelap, Huyan. Ini benar-benar belalang memburu belalang, tanpa sadar tentang burung pemangsa di belakangnya. Peng Tian tidak akan pernah membayangkan bahwa Huyan akan muncul di sini dalam keadaan baik-baik saja. Tanpa Huyan, Peng Tian adalah keberadaan yang paling kuat di wilayah Dongming. 10 tahun ini, di bawah pengaruh yang halus, Peng Tian menganggapnya seperti itu. Jika bukan karena tujuan mendapatkan pohon roh Azure, bagaimana mungkin dia menunggu dengan sabar sampai sekarang? Hanya saja, dengan cara ini, penurunan kewaspadaan dengan pemikiran Peng Tian tidak dapat dihindari, terutama setelah mendapatkan pohon roh Azure. Peng Tian puas dengan keberhasilannya, bagaimana mungkin dia masih mewaspadai apapun?
Oleh karena itu, serangan mendadak Huyan berhasil. Sebenarnya, ini juga tidak bisa dikatakan berhasil, jika bukan karena kehadiran Ye Yuan di sana. Bahkan jika Peng Tian terluka, tidak akan sebegitu parah. Ye Yuan bahkan tidak perlu memalingkan kepala untuk melihat dan juga tahu bahwa pukulan Huyan ini pasti tidak ringan. Bahkan jika Peng Tian tidak mati, dia pasti tidak bisa merangkak dengan kakinya. Serangan orang ini bukanlah jenis kejam biasa. Tentu saja, mengenai Peng Tian, Ye Yuan tidak memiliki kesan yang baik juga, dan jelas tidak akan memiliki belas kasihan padanya. Huyan berkata dengan tenang, "Hurong, kamu sudah berjuang keras selama beberapa tahun ini." Hanya satu kalimat, membuat air mata Hurong mengalir di wajahnya yang tua. Dia merasa bahwa semua usaha yang dihabiskan selama beberapa tahun itu semua berharga. Selama ini, Huyan telah menjadi tiang spiritual klan Harimau Gelap, bahkan ketika tidak ada berita darinya selama 10 tahun, hal ini pun tidak berubah. Saat dia muncul, Hurong merasa beban berat di pundaknya benar-benar terangkat, karena Huyan adalah tulang punggung klan Harimau. "Selama kakak Huyan baik-baik saja, apa arti sedikit kesulitan ini?" kata Hurong sambil meneteskan air mata. Huyan memberinya senyuman penuh semangat, tetapi pandangannya beralih ke arah Ye Yuan. "Memang cukup menarik, begitu banyak ahli tingkat 6 di sini tidak dapat mendeteksi keberadaanku. Kamu, seorang ahli bela diri tingkat 4 yang kecil, sebenarnya bisa merasakan keberadaanku?" Huyan bertanya kepada Ye Yuan. Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi dan tidak berniat untuk merespons, dia juga memperhatikan lingkungannya sepenuhnya. Jelas sekali, jika berbicara tentang orang yang paling licik, itu tidak lain adalah Huyan. Peng Tian bukanlah individu yang memiliki reputasi yang tidak pantas tetapi dipermainkan oleh Huyan di telapak tangannya, dia jauh sekali dari memiliki kekuatan yang cukup. Selain itu, Ye Yuan menemukan bahwa kekuatan Huyan tampaknya bahkan di atas Peng Tian, sudah menyentuh ambang batas tingkat 7. Dalam keadaan di mana kekuatannya lebih kuat dari pihak lain dan masih menunggu dengan sabar sampai sekarang, menunggu saat Peng Tian paling rentan untuk bertindak, kedalaman siasatnya dapat terlihat dengan sekilas. Terhadap orang seperti ini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain mewaspadainya. Mungkin dia masih tertawa dan berbicara denganmu pada saat sebelumnya, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba akan melakukan serangan mematikan. Orang seperti ini, Ye Yuan tidak merasa bahwa cahaya putih dapat menjamin keamanannya. Tetapi Ye Yuan memang telah menemukan keberadaan Huyan sejak lama, mengabaikan kekuatan roh ilahinya yang kuat, berada di dalam alam hati monolit sepanjang waktu, semuanya di sekitarnya sepenuhnya dikendalikan dengan baik, meskipun Huyan bersembunyi dengan sangat rahasia sehingga bahkan Peng Tian tidak mendeteksi, Ye Yuan telah lama merasakan keberadaan yang sangat kuat di sekitarnya. Melihat penampilan waspada Ye Yuan, Huyan tersenyum dan berkata, "Tenanglah sedikit, tidak perlu terlalu gugup, kamu adalah sahabat baik dari Tiger Lord. Jadi tentu saja juga teman klan Harimau Gelap saya, dapat menangkap pohon roh Azure hari ini, itu semua juga berkat kamu." Makna di balik kata-kata Huyan sebenarnya ingin langsung mengambil pohon roh Azure untuk dirinya sendiri dan tidak berniat untuk mencari pendapat Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan tidak terkejut, Huyan telah merencanakan selama bertahun-tahun, bukankah tujuannya untuk mendapatkan pohon roh Azure? Bagi Ye Yuan untuk menyerahkan pohon roh Azure tanpa keraguan, itu jelas tidak mungkin. Walaupun begitu, saya sangat penasaran, menurut deskripsi Hurong, pada saat itu kamu seharusnya terkena racun jejak jiwa, tetapi melihat penampilanmu, bukan hanya roh ilahimu yang tidak memburuk, kekuatanmu bahkan maju ke tahap selanjutnya. Mungkinkah kamu hanya berpura-pura untuk dilihat oleh rekan-rekan klanmu saat itu, dan tujuannya adalah untuk melibatkan Peng Tian di dalamnya, untuk membiarkannya memimpin serangan untukmu? Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata. Huyan tidak terlihat terlalu terkejut ketika mendengarnya, tetapi kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Kata-kata Ye Yuan memiliki maksud tersirat, jelas untuk merusak hubungan antara dia dan rekan-rekan klannya. Memang, setelah Hurong dan yang lain mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah mereka semua berubah, menunjukkan ekspresi yang rumit di wajah mereka. "Kata-katamu hanya setengah benar, memang benar bahwa saya berencana membuat Peng Tian memimpin serangan untuk saya. Tetapi memang benar bahwa saya juga terkena racun jejak jiwa saat itu, hanya saja saya sendiri juga tidak mengharapkan bahwa tidak hanya saya bisa melewati, kekuatan saya bahkan maju ke tahap selanjutnya karena penyiksaan racun jejak jiwa. Proses ini berlangsung selama sekitar 4 tahun, dalam 4 tahun ini, saya menderita siksaan dan kesakitan roh ilahi setiap hari, bisa dikatakan hari-hari kelam tanpa matahari," jelas Huyan. Mendengar penjelasan Huyan, Hurong dan yang lainnya segera menunjukkan ekspresi lega. "Kepala klan Huyan, kami semua tidak berdaya dan tidak punya cara untuk membantu Anda. Ya, kami menggunakan waktu 10 tahun untuk menyiapkan formasi penjara naga roh kayu, tidak menyangka bahwa pada akhirnya,
kami masih tidak sebanding dengan pohon roh Azure, kakak Huyan. Aku, setelah beberapa kali bicara, Hurong dan yang lainnya semua menyalahkan diri mereka sendiri dengan sangat dalam. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum sinis di hatinya. Cara orang ini untuk memenangkan hati orang lain ternyata mengesankan. Hanya saja, kata-kata Huyan, Ye Yuan tidak akan mempercayainya meskipun dia dipukuli sampai mati. Mungkin benar bahwa Huyan terkena racun, tapi itu pasti tidak separah yang dibayangkan. Kekuatan racun jejak jiwa, Ye Yuan sangat jelas. Bahkan jika Huyan adalah ahli tingkat 6, jika dia diracuni sepenuhnya, dia juga tidak akan bisa bertahan. Menghabiskan 4 tahun hidup dalam kegelapan tanpa cahaya, kata-kata ini hanya bisa memperdaya Hurong, para pemula yang naif. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Huyan tidak diracuni dengan parah. Meskipun sejumlah kecil, racun jejak jiwa itu sangat kuat. Kemajuan Huyan satu langkah lebih maju karena titik balik ini justru terjadi tanpa usaha tambahan. Jika benar seperti yang dia katakan, Huyan pasti sudah mati. Tetapi Ye Yuan tidak berencana untuk mengungkapkan Huyan, karena dia tahu bahwa ini sama sekali tidak memiliki arti. Provokasi keributan yang dia gunakan sebelumnya, tujuannya hanya untuk melihat karakter Huyan. Seperti yang diharapkan, dia sangat munafik. Tidak apa-apa, kamu semua sudah cukup baik, kerja keras kalian selama beberapa tahun ini, semuanya terlihat olehku. Sungguh, terima kasih banyak kepada semua orang. Baiklah, ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita bicara lagi setelah kembali ke klan, kata Huyan. Saat Huyan berkata begitu, dia hampir saja pergi mengambil pohon roh Azure. Tetapi Ye Yuan berteriak pada waktunya, kepala klan Huyan tidak sopan, Hurong dan saya sudah memiliki kesepakatan sejak lama. Pohon roh Azure ini milik saya, jangan katakan bahwa kamu pura-pura tidak tahu tentang kesepakatan ini. Bab 673. Satu kalimat, dan suasana yang baru saja mereda segera menjadi eksplosif dan berbahaya lagi. Kata-kata Ye Yuan bisa dikatakan menyentuh bagian yang sakit. Hanya saja bagi Ye Yuan, pohon roh Azure adalah barang penyelamat Yue Mengli, dia sangat ingin mendapatkannya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Huyan menjadi dingin. Anak muda, aku sudah memberimu jalan keluar, apakah Anda menolak wajah ketika diberikan di sini? Huyan berkata dengan suara dingin. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, beri aku jalan keluar. Maksud kepala klan Huyan adalah mengingkari perjanjian. Jadi bagaimana jika mengingkari perjanjian? Hurong juga bukan kepala klan. Persetujuannya dengan Anda tentu saja tidak masuk hitungan. Selain itu, waktu dan tenaga yang dikeluarkan klan Harimau Dark Fan saya untuk pohon roh Azure sudah tak terhitung. Hak apa yang Anda miliki untuk menuntut pohon roh Azure? Di samping itu, Cahaya Putih benar-benar tidak bisa terus mendengarkan. Dia mencela, Huyan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Saya akan memberitahu Anda apa hak kakak saya untuk berani meminta pohon roh Azure, tanpa kakak laki-laki saya mengambil tindakan. Lupakan bahwa kamu bersiap selama 10 tahun. Bahkan jika kamu bersiap selama 100 tahun, kamu juga bisa melupakan menundukkan pohon roh Azure. Satu kalimat, diucapkan sampai Huyan tidak bisa berkata-kata. Dia berani memeras Azure Spirit Tree masih mengandalkan kekuatannya yang kuat pada akhirnya, dan dia merasa bahwa Ye Yuan tidak berani bersuara. Namun, begitu Ye Yuan mengeluarkan suara, alasannya tidak memiliki pijakan. Alasannya seperti yang Cahaya Putih katakan, pohon roh Azure ini ditundukkan oleh Ye Yuan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan klan Harimau Dark Fan-nya. Bahkan Hurong, beberapa dari mereka, hanyalah peran pendukung juga. Huyan menarik mendesah dan berkata, Tuan Harimau, jangan lupakan identitasmu. Makna nada yang ingin diungkapkan Huyan dalam kata-katanya adalah, kamu adalah anggota klan Harimau, mengapa kamu membantu orang luar? Hanya saja kata-kata Cahaya Putih barusan sudah diucapkan dengan sangat keji. Huyan tidak bisa berkata terus terang. Siapa yang tahu bahwa Cahaya Putih tiba-tiba melontarkan senyum cerah dan berkata, aku tidak melupakan identitasku. Aku adalah adik dari kakak laki-laki yang baik. Poin ini tidak akan pernah berubah sampai akhir hidupku. Memang benar Cahaya Putih berasal dari ras harimau. Tetapi pada titik terendahnya, ketika dia sangat membutuhkan bantuan, di manakah ras harimau itu? Jika bukan karena Ye Yuan, dia sudah lama menjadi santapan Seven Colored Flowing Cloud Python di perutnya. Bagaimana mungkin masih ada keturunan binatang ilahi yang kuat ini, hari ini? Dapat dikatakan bahwa semua pencapaian Cahaya Putih hari ini, semuanya diberikan oleh Ye Yuan dan bukan ras harimau. Beberapa tahun ini, Cahaya Putih dan Ye Yuan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Dia telah lama memperlakukannya sebagai kerabatnya sendiri. Lupakan bahwa klan Harimau Kegelapan hanyalah ras yang lebih rendah dengan garis keturunan tipis. Bahkan jika ras Harimau Putih sejati ada di sini, Cahaya Putih juga akan memilih untuk berdiri di sisi Ye Yuan tanpa ragu-ragu. Ekspresi Huyan menjadi semakin jelek.
tindakan cahaya putih tidak berbeda dengan pengkhianatan dalam pandangannya. Bagus, sangat bagus, ingin pohon roh Azure bukan, ada di sini. Jika kalian memiliki kemampuan, kalian ambil kembali sendiri, kata Hu Yan sambil mencibir. Menghabisi Peng Tian, lupakan urat roh ini, bahkan di seluruh wilayah Dongming, tidak ada yang cocok dengannya. Kedua bocah di depannya yang masih basah di belakang telinga mereka, mungkinkah mereka masih bisa menjungkir balikkan langit? Huhu, apakah kamu akan terus tidak tahu malu sampai di sini, kata Ye Yuan sambil tertawa ringan. Saat ini, kedua belah pihak jelas tidak memiliki kemungkinan untuk berdamai. Pohon roh Azure, kedua belah pihak bertekad untuk mendapatkannya. Azure Spirit Tree awalnya adalah item klan harimau saya, di mana pembicaraan tentang tidak tahu malu, objek spiritual langit dan bumi, yang ditakdirkan mendapatkannya. Jika Anda ditakdirkan bersamanya, Anda bisa membawanya pergi. Hu Yan terlihat mengejek, jelas, dia tidak merasa Ye Yuan memiliki kemampuan ini. Memang benar Ye Yuan bisa berurusan dengan pohon roh Azure, tapi itu hanya kasus khusus. Jika lawan berubah menjadi dia, Hu Yan, Ye Yuan sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Jika iblis tingkat 6 puncak bahkan tidak bisa mengalahkan bocah tingkat 4, dia dapat segera menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Ye Yuan menganggukkan kepalanya seolah menyetujui kata-kata Hu Yan, siapa yang tahu bahwa dia mengubah topik, karena wajah cahaya putih. Aku sudah cukup mentolerir klan harimau kegelapanmu, cara lunak sebelum menggunakan kekerasan, karena kalian tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, maka itu juga tidak bisa disalahkan padaku. Hu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata ini, bualan yang tak tahu malu, kualifikasi apa yang Anda katakan dengan cara lunak sebelum menggunakan kekuatan di depan saya, benar-benar lelucon. Ye Yuan berkata dengan setengah tersenyum, aku akan segera memberitahumu kualifikasi apa yang harus kuberikan sebelum menggunakan kekuatan lunak. Suara Ye Yuan baru saja memudar saat getaran hebat tiba-tiba datang dari bawah kaki Hu Yan. Ekspresi Hu Yan tiba-tiba berubah, langsung kabur jauh. Namun, bagaimana mungkin Ye Yuan memberinya kesempatan ini? Medan magnet asalnya dilepaskan secara instan. Efek dari origin magnetic field Ye Yuan hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan powerhouse tier 6 puncak. Jika itu selama pertempuran yang sebenarnya, itu bisa diabaikan sepenuhnya. Namun, ketika dua ahli tier 6 puncak berhadapan, efek kecil ini bahkan mungkin memiliki kemungkinan menjadi sedotan terakhir yang menghancurkan punggung unta. Sebelumnya, Peng Tian menjadi korban plot jatuh untuk ini. Di bawah alam hati seperti batu monolit milik Ye Yuan, pemahamannya tentang waktu bisa dikatakan akurat sampai ke puncak. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bumi dari bawah tanah dan terjalin ke arah Hu Yan dan Hurong mereka semua dengan hiruk-pikuk. Ini datang terlalu tiba-tiba, Hurong mereka semua benar-benar tidak menyangka pohon roh Azure yang ditahan akan benar-benar menyerang sekali lagi. Reaksi mereka agak lambat dan diikat erat oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya secara instan. Sementara Hu Yan sedikit lamban, dan kedua kakinya dililit oleh tanaman merambat. Tapi reaksi Hu Yan juga sangat cepat. Dia langsung memotong akar pohon dengan telapak tangan dan melarikan diri ke kejauhan. Hu Yan melayang di udara ketika perasaan aneh tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya. Perasaan semacam ini, dia sangat akrab, apa jadinya jika bukan racun jiwa tanpa jejak? Waktunya sangat singkat, dia tidak diracuni secara mendalam, jauh lebih ringan daripada terakhir kali dia diracuni. Tapi diracuni saat ini jelas bukan pertanda baik. Kekuatan pohon roh Azure, dia telah mengalaminya secara mendalam. Secara tidak sengaja diracuni lagi, peluangnya untuk menang menjadi semakin suram. Hanya saja dia tidak bisa mengetahuinya tidak masalah. Tubuh utama Azure Spirit Tree jelas ditahan oleh Ye Yuan. Bagaimana dia membebaskan diri? Dia sudah mengkonfirmasinya sebelumnya. Kekuatan esensi kayu Azure Spirit Tree memang telah berhenti beredar. Berbicara secara logis, dia tidak mungkin menyerang lagi. Apa ini? Hu Yan memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan benci. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang digunakan bocah ini, tanpa diragukan lagi, dialah yang memainkan trik. Setelah pohon roh Azure terlepas, Hu Yan sama sekali tidak memiliki jaminan untuk berurusan dengannya. Jika dia memiliki kemampuan itu, bagaimana mungkin dia bisa menunggu sampai sekarang? Nak, anggap dirimu kejam, semoga Anda tidak mendarat di tangan saya, kita akan bertemu lagi di lain hari. Saat dia berkata, sosok Hu Yan bergerak dan akan melarikan diri jauh. Ye Yuan memperhatikan pandangan belakangnya, sedikit seringai dingin melintas di sudut mulutnya. Sosok Hu Yan tidak melarikan diri terlalu jauh ketika kekuatan api yang kuat menyerang langsung ke arahnya. Ekspresi Hu Yan berubah, dan dia buru-buru mengelak. Apa masalahnya? Anggota klan yang memimpin arai besar sudah dibunuh oleh Peng Tian? Siapa yang mengendalikan Grand Arai untuk menghentikanku? Ekspresi Hu Yan menjadi sangat jelek. Kepala klan Hu Yan, untuk apa terburu-buru pergi?
masih ada teman lama di sini yang ingin menyusulmu. Ye Yuan menyusul saat ini juga, berkata kepada Huyan sambil tersenyum, dan di belakang Ye Yuan, selain cahaya putih, ada pemuda berbaju biru berdiri di sana. Tidak ada yang tahu sejak kapan dia ada di sana. Bab 674, bagaimana bisa Huyan berharap bahwa arai besar yang didirikan klan harimau selama 10 tahun benar-benar menjadi batu sandungannya? Ini benar-benar situasi di mana seseorang terjerat dalam jaringnya sendiri. Arai pemenjaraan naga roh kayu adalah semacam formasi perangkap. Mematikan formasi perangkap tidak bagus, tetapi di bawah situasi di mana ada orang yang mengelola arai besar, ingin melepaskan arai besar dalam waktu singkat sangatlah sulit. Di sekitar Ye Yuan ada banyak ahli tier 6. Bagaimana mungkin dia tidak menyimpan beberapa trik sebagai cadangan? Dia tidak memiliki kebiasaan menyerahkan nasibnya sendiri ke tangan orang lain. Sejauh ketika dia memasuki arai besar, dia sudah mengendalikan arai penjara naga roh kayu secara rahasia. Hanya saja dia tidak meluncurkannya selama ini. Oleh karena itu, bahkan jika Huyan tidak muncul, Ye Yuan juga memiliki kepercayaan diri yang besar untuk melarikan diri. Untuk arai besar ini ingin membunuh Peng Tian tentu saja tidak mudah, tetapi di bawah kendali Ye Yuan, Peng Tian ingin melarikan diri juga sulit. Tapi saat ini, perhatian Huyan tidak ditempatkan pada Ye Yuan tetapi ditempatkan pada pemuda kemeja biru di belakangnya. Ekspresinya sangat jelek. Saya tidak berpikir bahwa pohon roh Azure benar-benar melahirkan roh primordial. Huyan mengucapkan kata demi kata. Teman lama yang dibicarakan Ye Yuan tentu saja adalah pemuda kemeja biru ini. Dan pemuda kemeja biru ini diubah tidak lain oleh pohon roh Azure. Bahkan Huyan juga tidak menyangka bahwa pohon roh Azure telah benar-benar mengolah roh primordial dan mampu mengambil bentuk manusia. Peristiwa tak terduga ini adalah apa yang tidak dia antisipasi dari awal sampai akhir. Menumbuhkan roh primordial berarti bahwa kecerdasan Azure Spirit Tree belum kalah dari manusia. Dia awalnya adalah kayu roh surga dan bumi, dengan kekuatan yang jauh melebihi peringkat yang sama. Sekarang dia memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, dia bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Tatapan pemuda kemeja biru memandang Huyan dengan sangat tidak ramah. Saat itu, kekuatannya tidak sekuat sekarang, itu bahkan sedikit lebih rendah dari Huyan. Jika bukan karena dia mengandalkan racun jiwa tanpa jejaknya yang kuat, dia mungkin telah ditangkap oleh Huyan sejak lama. Meski begitu, pohon roh Azure juga berkultivasi untuk waktu yang sangat lama di bentangan pembuluh darah roh ini sebelum pulih. Dendam antara kedua orang ini sangat besar. Kamu, harimau tua yang bau ini, ayo selesaikan skor ini dengan benar hari ini, pohon roh Azure berkata dengan jujur. Ekspresi Huyan agak jelek, dia sangat takut pada pohon roh Azure. Melihat tatapannya yang bermusuhan saat ini, jelas tidak dapat didamaikan hari ini. Ini, Azure Spirit Tree, itu semua adalah kesalahpahaman di antara kita. Saat itu, meskipun saya hampir menangkap Anda, saya juga hampir mati. Dao saya bubar karena genesis itu juga. Anda harus tahu, Anda adalah kayu roh surga dan bumi. Selain itu, Anda memiliki efek yang luar biasa pada kami para iblis yang menerobos ke tingkat 7. Jadi orang-orang yang mendambakan Anda bukan hanya saya sendiri. Peng Tian itu, bukankah dia juga seperti itu? Jangan tertipu oleh anak nakal ini. Huyan menjelaskan saat dia ingin mengalihkan air yang bermasalah, mengarahkan ujung tombaknya ke Ye Yuan. Dia tahu bahwa situasi seperti ini muncul hari ini, mereka pasti tidak bisa mengabaikan tindakan Ye Yuan di antaranya, tetapi untuk berbicara tentang lidah yang fasih, dia yakin bahwa dia juga tidak buruk. Selain itu, meskipun pohon roh Azure melahirkan roh primordial, waktunya pasti tidak lama. Paling-paling, itu setara dengan usia remaja manusia, sangat mudah untuk menggertak. Ye Yuan bisa menipu pohon roh Azure, dia juga pasti bisa. Memang, begitu Azure Spirit Tree mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah Ye Yuan dan bertanya, Ye Yuan, apakah kamu mendengar itu? Dia mengatakan bahwa Anda menggertak saya. Saat Huyan mendengar bahwa ada kesempatan, dia segera menambahkan hiasan, ya. Dia pasti menggertakmu, dia manusia jauh lebih licik daripada ras iblis kita, terlebih lagi, dibandingkan denganku, dia memiliki kekuatan untuk mengancammu, dia ingin memanfaatkanmu untuk berurusan denganku sekarang, lalu berurusan denganmu nanti. Apakah Anda merasa bahwa manusia dapat menolak daya pikat pohon roh Azure? Tujuan terakhirnya pasti tetap kamu. Azure Spirit Tree menatap Ye Yuan dan bertanya, Ye Yuan, dia berkata bahwa kamu memanfaatkanku. Huyan awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan langsung menyangkalnya. Dia sudah menyiapkan banyak kata tajam untuk menjelekkan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya melontarkan senyum cemerlang dan mengakuinya dengan sangat santai. Haha, berkata seperti itu juga tidak salah. Aku memang tidak bisa mengalahkannya, jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Huyan tertegun, perutnya yang penuh dengan kata-kata tidak memiliki tempat untuk memamerkan keahliannya sejenak dan hampir meredam luka dalam.
Tapi Huyan pulih dengan sangat cepat dan berkata dengan ekspresi bersemangat, "Kamu dengar, dia mengakuinya sendiri, manusia, tidak ada yang bagus." Pohon roh Azure tidak memperhatikan Huyan. Melihat Ye Yuan tanpa memperhatikan hal-hal lain, dia berkata, "Ye Yuan, menurutmu mengapa ada harimau tua yang bodoh?" Ye Yuan berkata sambil tertawa, "Beberapa orang suka menganggap diri mereka pintar, tetapi Anda juga harus sedikit memahami, lagi pula, ketika kematian sudah dekat, seseorang akan selalu melompat-lompat sedikit." Azure Spirit Tree menganggukkan kepalanya, tampaknya sangat menyetujui kata-kata Ye Yuan, dan berkata, "Baiklah kalau begitu, saya benar-benar tidak mengerti, dia sendiri bodoh, dan bahkan berpikir bahwa seluruh dunia sama bodohnya dengan dia." Huyan masih terlihat bersemangat sekarang, tapi saat dia mendengarkan, rasanya salah. Kedua orang ini benar-benar membodohinya, dia berbicara begitu lama, dan pohon roh Azure bahkan tidak mendengarkan sepatah kata pun. Tapi kenapa, Huyan yakin bahwa ini adalah pertama kalinya pohon roh Azure bertemu Ye Yuan. Atas dasar apa dia begitu mempercayai Ye Yuan dan merasa bahwa Ye Yuan tidak akan merugikan dirinya? "Baiklah, omong kosong sudah cukup dikatakan, saya dapat mengirim Anda dalam perjalanan sekarang," pohon roh Azure berkata dengan dingin. Huyan masih tidak putus asa dan berteriak keras ke pohon roh Azure, "Bocah ini jelas-jelas menyembunyikan niat buruk, kenapa kamu begitu percaya padanya?" Pohon roh Azure memutar matanya dan berkata kepadanya, "Aku sudah membuat perjanjian jiwa ilahi dengan Ye Yuan, berhentilah membuang energimu dengan sia-sia." Mata Huyan menyempit ketika dia mendengar itu, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia telah bersembunyi di dekat sini dan mengambil semua tindakan Ye Yuan ke dalam pandangannya. Tapi Ye Yuan benar-benar menyelesaikan kontrak jiwa ilahi dengan pohon roh Azure di bawah matanya. Bagaimana ini mungkin? Huyan jelas tidak tahu bahwa sejak pandangan pertama Ye Yuan melihat pohon roh Azure, dia tahu bahwa dia telah melahirkan roh primordial. Sejak dia melahirkan roh primordial, Ye Yuan jelas tidak akan menggunakan tindakan ekstrim untuk menaklukkan pohon roh Azure. Terlebih lagi, setelah Ye Yuan memasuki alam hati seperti batu monolit, dia menemukan bahwa ada dua aura yang sangat kuat mengintai di dekatnya. Jika dia benar-benar menaklukkan pohon roh Azure, bukankah dia sendiri yang mencari kematian? Oleh karena itu, Ye Yuan melemparkan seni mistik jiwa ilahi pada waktu itu dan mulai berkomunikasi dengan pohon roh Azure. Ye Yuan menganalisis situasi saat ini agar pohon roh Azure mendengarkan, dan berjanji pada pohon roh Azure bahwa selama dia menjaga Yue Mengli selama 10 tahun, dia pasti akan membantunya menerobos ke tingkat 9. Janji berat semacam ini, hanya Ye Yuan yang berani membuatnya. Tapi Ye Yuan tidak menyombongkan diri, objek spiritual tingkat 9 yang telah dia lihat sebelumnya terlalu banyak untuk dihitung. Dia juga sangat akrab dengan pohon roh Azure, membantunya menerobos ke tingkat 9 bukanlah sesuatu yang mustahil. Untuk menunjukkan kekuatannya, Ye Yuan menggunakan jarum penyegel roh dan memasukkannya ke dalam tubuh utama pohon roh Azure. Kecuali, fungsi jarum penyegel roh bukan untuk membelenggu kekuatan esensi kayu pohon roh Azure, tetapi untuk merangsang potensi pohon roh Azure, untuk membiarkannya menyerap kekuatan esensi kayu pada bentangan urat roh ini lebih cepat. Kekuatan esensi kayu yang berhenti berputar hanyalah pohon roh Azure yang melakukannya dengan sengaja. Ye Yuan dan Azure Spirit Tree bergandengan tangan dan menipu semua orang di sini. Bab 675. Hehe, tidak menyangka bahwa aku, Huyan, akan benar-benar memiliki hari di mana aku akan menyerah pada tangan anak nakal yang masih basah di belakang telinganya. Huyan menatap Ye Yuan, tatapannya dipenuhi dengan kebencian. 10 tahun kesabaran adalah demi hari ini. Siapa yang tahu bahwa itu benar-benar akan gagal di ambang kesuksesan? Aib ini memenuhi hatinya dengan keengganan. Aku sudah memperingatkan Hurong di klan Harimau Darkfen. Tidak tahu apakah Anda mendengarnya atau tidak. Itu untuk tidak memprovokasi kakak saya, karena Anda tidak mampu memprovokasi dia sama sekali. Cahaya putih berkata dengan dingin. Kamu tutup mulut untuk orang tua ini, makhluk yang hidup dari klanku sambil diam-diam membantu orang lain. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menguliahi orang tua ini? Jangan berpikir bahwa kamu memiliki sesuatu istimewa dengan memanggilmu Tuan Harimau. Huyan saat ini sudah kehilangan alasannya. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan identitas Cahaya Putih? Tapi Cahaya Putih berkata dengan senyum dingin, menjadi sombong di depan tuan kecil ini. Hehe, bukankah hanya mengandalkan kultivasimu sedikit lebih tinggi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kamu sangat mengesankan? Tuan kecil, aku akan memberitahumu hari ini, dalam waktu kurang dari 3 tahun, tuan kecil ini akan dapat membasmi kamu dengan membalikan tangan saya, hanya saja kamu tidak sabar menunggu hari itu. Cahaya Putih sangat percaya diri dalam kecepatan dan kekuatan kultivasinya. Selama dia mengikuti Ye Yuan, membunuh Huyan 3 tahun kemudian akan sama dengan membunuh seekor anjing. Tapi situasi seperti ini hari ini sudah tidak dapat didamaikan. Ye Yuan tidak akan melepaskan Huyan.
Melepaskan pembangkit tenaga tier 6 di luar sana terlalu berbahaya. Huyan secara alami tahu bahwa cahaya putih tidak bercanda. Garis keturunannya terlalu kuat, kultivasi seperti permainan baginya. Setelah cahaya putih tiba di klan harimau, Huyan telah mengamati cahaya putih sebelumnya dan menemukan bahwa kecepatan kultivasinya benar-benar terlalu menakutkan. Setelah shock, Huyan sangat cemburu di dalam hatinya. Ini adalah perbedaan antara nilai garis keturunan, dia tidak dapat menebusnya selamanya. Kecuali dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menegaskan daunnya dan menjadi dewa. Jika tidak, dia hanya bisa memandang cahaya putih selamanya. Dan di dunia ini, iblis mana yang masih bisa menjadi binatang suci? Kompleks inferioritas, keengganan, iri hati, kebencian, semua jenis emosi negatif bercampur menjadi satu. Seluruh tubuh Huyan hampir meledak. Dia mengertakkan gigi dalam kebencian dan berkata, bahkan jika aku tidak bisa menunggu sampai hari itu, aku harus memusnahkan kalian, dua bajingan kecil ini, hari ini. Seperti yang dia katakan, Huyan langsung berubah menjadi harimau besar yang kuat dan luar biasa. Orang ini langsung memilih transformasi iblis. Setelah pohon roh Azure terbentuk, dia secara alami bisa bertarung sama seperti manusia juga. Ini membuat kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Melihat Huyan menjelekkan saat ini, dia melepaskan serangan jiwa ilahi tanpa ragu-ragu. Puncak tier 6 Huyan juga bukan orang yang mudah dihadapi. Dia benar-benar bisa menilai serangan ini secara akurat dan menghindarinya. Dan target Huyan bukanlah Azure Spirit Tree, tapi Ye Yuan dan cahaya putih. Huyan adalah powerhouse tier 6 puncak, kekuatannya entah berapa kali lebih kuat dari kekuatan Zhao Tianyin. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak peduli menghadapi serangan Huyan. Pencapaian jalur formasi Ye Yuan saat ini bahkan lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Sekarang ada arai besar yang siap pakai untuk dia kendalikan, bagaimana mungkin itu sesuatu yang mudah bagi Huyan untuk ingin memukul Ye Yuan. Serangan hebat Huyan melewati Ye Yuan, membanting ke tanah di belakang Ye Yuan, sebuah lubang besar segera muncul. Namun, Ye Yuan dan cahaya putih sama sekali tidak terluka. Sementara saat ini, serangan Azure Spirit Tree telah tiba sekali lagi. Hanya untuk melihatnya memberi isyarat dengan kedua tangan, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan terjalin ke arah Huyan. Ekspresi Huyan berubah, dia baru saja berpikir untuk bergerak ketika dia terkejut oleh origin magnetic field lagi. Pada akhirnya, dia menghindari belitan tanaman merambat dengan pelarian sempit berulang kali. Huyan sangat membenci hatinya saat ini, kedua anak kecil ini jelas tepat di bawah hidungnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Tidak hanya itu, medan gaya yang aneh itu kadang-kadang sangat terkutuk. Awalnya, ketika dia menyergap Peng Tian, dia tidak berharap serangan itu bisa melumpuhkan Peng Tian. Saat itu, setelah lancar, dia masih sangat curiga. Baru sekarang dia tahu bahwa sebenarnya Ye Yuan yang membantunya saat itu. Hanya saja Huyan tidak pernah berpikir bahwa medan gaya aneh semacam ini akan digunakan padanya secepat ini. Ye Yuan memandang Huyan dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, di dalam arai pemenjaraan naga roh kayu, bagimu ingin membunuhku, itu bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Tapi untuk pohon roh Azure dan aku untuk membunuh Hemu, itu mudah. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari arai besar ini. Ekspresi Huyan tidak bisa menahan perubahan drastis begitu dia mendengarnya. Tapi dia belum punya waktu untuk mengambil tindakan apapun ketika Grand Arai sudah dilepaskan. Api yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Huyan dari segala arah, langsung membungkusnya dengan erat. Nyala api ini membentuk sangkar, langsung mengikat Huyan di dalam. Bagaimana mungkin Huyan mau tunduk, mengumpulkan energi esensi sepenuhnya, dia menamparkan telapak tangannya secara langsung. Tapi tepat pada saat ini, sangkar api juga meledak dengan energi yang kuat, melenyapkan serangan Huyan dengan segera. Berhentilah membuang-buang energi. Sangkar api ini mengarahkan energi seluruh arai besar untuk mengepung Anda sendirian. Bagi Anda yang ingin memecahkannya, tanpa beberapa hari, itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, tunggu mati di dalam sana dengan patuh. Ye Yuan menghukum mati Huyan dengan sangat acuh tak acuh. Seluruh tubuh Huyan hampir gila, bagaimana dia bisa mau mempercayainya? Dia meraung dengan marah. Ingin menjebakku sampai mati, tidak mungkin, Ark. Huyan seperti orang gila, melepaskan seluruh energinya, dan menyerang sangkar api dengan gila-gilaan. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, sangkar api ini tidak bergerak sedikit pun. Kata-kata yang diucapkan Ye Yuan, kapan dia menarik kembali kata-katanya sebelumnya? Ye Yuan melihat ke arah pohon roh Azure dan berkata sambil tersenyum, sisanya terserah padamu. Pohon roh Azure memiliki perut penuh permusuhan terhadap Huyan. Melihat penampilan gila Huyan saat ini, dia juga merasa gembira di dalam hatinya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia berkata dengan agak bersemangat, terima kasih.
Kali ini, hitung sebagai aku berutang budi padamu, kalau tidak, akan sangat sulit bagiku untuk ingin membunuhnya. Kultivasi Huyan kurang lebih sama dengan Azure Spirit Tree. Meskipun Azure Spirit Tree secara bawaan sangat kuat, jika Huyan mempertaruhkan segalanya untuk melarikan diri, ingin membunuhnya tidak akan terlalu mudah. Ye Yuan berkata sambil tertawa, tidak perlu sopan, kamu melihat penampilannya. Dia pasti ingin datang dan membunuhku juga, aku hanya melindungi diriku sendiri. Pohon roh Azure tidak lagi bertele-tele dan secara langsung memadatkan serangan jiwa ilahi yang kuat. Pedang pemusnah jiwa, Azure Spirit Tree memadatkan pedang tak terlihat yang sama sekali tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, Ye Yuan bisa merasakan betapa mengerikannya serangan ini. Saat pedang tak terlihat bergerak, itu langsung menembus sangkar api, menembak langsung ke jiwa ilahi Huyan. Teriakan menyedihkan terdengar, setelah itu, tidak ada lagi aktivitas di dalam sangkar api. Orang yang ganas dan ambisius dari generasinya di wilayah Dongming meninggal pada akhirnya di bawah kerjasama pohon roh Azure dan Ye Yuan. Azure Spirit Tree memandang Ye Yuan dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa manusia tier 4 kecil yang lemah benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, jika aku tidak memiliki kemampuan yang menentang surga, bagaimana mungkin aku berani berjanji untuk menjanjikanmu menerobos ke tingkat 9? Pohon roh Azure tercengang saat mendengar ini, dan dia langsung tertawa terbahak-bahak, dan berkata, haha, masuk akal, awalnya, saya masih agak ragu dengan kata-kata Anda, tapi sekarang, semua keraguanku hilang, dan sebagai gantinya aku memiliki kepercayaan tak terbatas padamu, Ye Yuan. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Bab 676, tentu saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Beberapa hari ini, saya akan menggunakan Spirit Sealing Needle untuk membantumu merapikan meridianmu dan membiarkan kecepatanmu menyerap kekuatan esensi kayu meningkat 10 kali lipat. Dengan cara ini, kamu mungkin akan menembus ke tingkat 7 selama beberapa hari ini, kata Ye Yuan. Apa yang disebut Spirit Sealing Needle sebenarnya adalah set jarum emas artefak yang mendalam yang dibawa Ye Yuan dari tempat Ren Xingchun. Hanya saja untuk menangani pohon roh Azure, dia memuliakannya dengan cara khusus lagi. Azure Spirit Tree sangat gembira ketika dia mendengar, benarkah? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu sudah melangkah setengah kaki ke tingkat 7 sejak awal. Saya menggunakan jarum sekarang hanya mendorong perahu mengikuti arus. Kamu tidak perlu begitu bahagia. Dengan kekuatanku saat ini, apa yang bisa aku bantu juga hanya sebanyak ini. Pohon roh Azure buru-buru berkata, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Saya sudah terjebak pada langkah ini untuk waktu yang sangat lama tetapi tidak bisa menerobos. Setelah kecepatan saya menyerap kekuatan esensi kayu meningkat 10 kali lipat, menembus kemacetan tingkat 7 akan menjadi sangat mudah. Kemacetan bagi semua kultivator adalah jurang yang sulit untuk diatasi. Terutama dari tingkat 6 hingga tingkat 7, ada ambang batas yang sangat besar. Meskipun pohon roh Azure adalah kayu roh surga dan bumi, ingin melewati rintangan ini juga sama sekali bukan sesuatu yang mudah. Kultivasi Azure Spirit Tree dapat dihitung dalam satuan abad. Jangan lihat bagaimana Azure Spirit Tree hanyalah penampilan anak setengah dewasa. Sebenarnya, dia benar-benar iblis pohon tua. Hanya saja waktu dia melahirkan roh primordial tidak lama, sehingga pikirannya belum terlalu matang. Menyerap kekuatan esensi kayu untuk menembus kemacetan sebenarnya hampir sama dengan seniman bela diri yang menerobos kemacetan. Ketika seniman bela diri menerobos pos pemeriksaan utama semacam ini, mereka membutuhkan energi esensi dalam jumlah besar sebagai dukungan. Kalau tidak, sangat mudah untuk gagal dalam terobosan. Ini juga alasan mengapa pil obat sangat penting saat menerobos kemacetan. Jika Ye Yuan tidak membantu pohon roh Azure menerapkan jarum, jarak setengah langkah ini, pohon roh Azure bahkan mungkin tidak dapat menembus selama puluhan tahun, bahkan 1 abad. Tapi kecepatannya menyerap kekuatan esensi kayu meningkat 10 kali lipat, masalah yang sulit ini akan mudah diselesaikan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bentangan nadi roh ini memang tempat optimalmu untuk menerobos kemacetan. Juga tidak mengherankan jika Anda bercokol di sini selama ini dan tidak pergi. Masalahnya tidak boleh ditunda, mari kita mulai. Ye Yuan tidak berencana membuang-buang waktu. Kira-kira sudah lebih dari setengah tahun sejak dia keluar. Tidak tahu situasi apa Endless World saat ini juga. Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk keluar. Beberapa hari berikutnya, Ye Yuan sering menggunakan jarum di tubuh utama pohon roh Azure. Memang, aura Azure Spirit Tree berangsur-angsur menjadi ganas. Sepertinya akan segera menembus tier 7. Pada hari ke-8, awan kesusahan bergulung di langit, pohon roh Azure akhirnya menyambut kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi datang. Anda berhati-hati sendiri, Anda adalah kayu roh surga dan bumi. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini pasti luar biasa. Meskipun kekuatan ofensif arai penjara naga roh kayu ini tidak tinggi,
menggunakannya untuk bertahan cukup baik. Saya akan mengontrol arai besar untuk membantu Anda memblokir sebagian dari kekuatan kesengsaraan surgawi. Sisanya akan terserah Anda sendiri, kata Ye Yuan. Merasakan aura mengerikan yang datang dari awan kesengsaraan, ekspresi Azure Spirit Tree juga sangat serius. Saudara yang baik, saya berjanji kepada Anda bahwa setelah saya melampaui kesengsaraan ini, saya pasti akan menjaga teman Anda selama 10 tahun. Kesengsaraan surgawi ini tidak begitu mudah dilampaui untuk pohon roh Azure. Dia akhirnya berhasil menumbuhkan semangat primordial, tidak seperti ketika dia kacau saat itu, mengandalkan sepenuhnya pada insting untuk melakukan sesuatu. Pohon roh Azure saat ini dipenuhi dengan harapan dan keingintahuan terhadap dunia ini dan tidak ingin jatuh di bawah kesengsaraan surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bicara lagi setelah ini, Anda juga tidak perlu terlalu gugup, ini tidak bermanfaat bagi Anda untuk melampaui kesengsaraan sebagai gantinya. Tempat ini adalah tanah nadi roh, tidak hanya itu lokasi optimal Anda untuk berkultivasi, tetapi juga merupakan tempat ideal Anda untuk mengatasi kesengsaraan, kekuatan esensi kayu yang tak henti-hentinya. Apa yang bisa dilakukan kesengsaraan surgawi untukmu? Mata Azure Spirit Tree berbinar saat dia berkata dengan kesal, otak bodohku ini, kenapa aku tidak memikirkan itu? Tak lama kemudian, kesengsaraan surgawi turun. Keributan itu memang luar biasa. Ye Yuan mengendalikan arai besar untuk menahan kesengsaraan surgawi hanya bertahan selama 1 putaran, dan arai besar runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan bahkan menderita luka yang cukup besar untuk ini. Tapi di bentangan pembuluh darah ini, kekuatan pohon roh Azure benar-benar tidak berarti. Tidak peduli bagaimana kesengsaraan surgawi mendatangkan malapetaka, pohon roh Azure dapat pulih dengan cepat. Selain itu, melalui bantuan Ye Yuan untuk merapikan meridiannya, kecepatan Azure Spirit Tree menarik kekuatan esensi kayu 10 kali lipat dari sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, hampir tidak ada yang bisa menghancurkannya, bahkan kesengsaraan surgawi juga tidak bisa. Akhirnya, awan kesusahan menghilang, dan pohon roh Azure berhasil menembus ke tingkat 7. Untuk berpikir bahwa saya takut akan kesengsaraan surgawi seperti harimau, melihatnya sekarang, itu juga tidak seberapa. Azure Spirit Tree terkekeh keras dan tiba di samping Ye Yuan dengan lompatan. Tier 7 sudah menjadi eksistensi yang sangat menakutkan di bentangan langit dan bumi ini. Bahkan di alam ilahi, powerhouse tingkat 7 juga dapat memiliki sebidang wilayah kecil dan menguasai suatu wilayah. Pohon roh Azure melewati ambang ini, bagaimana mungkin tidak bahagia? Selamat untuk saudara King, Ye Yuan juga memberi selamat. Meskipun luka Ye Yuan sudah sembuh saat ini, pohon roh Azure tahu bahwa dia memainkan peran yang sangat penting selama proses dia menerobos kali ini. Ye Yuan, kita saudara yang baik dari akhirat, janjiku padamu pasti akan terpenuhi. Di sini, ini adalah cairan penggabung hati Azure Spirit, ambillah. Azure Spirit Tree dengan santai melemparkan strip berbahan kayu ke arah Ye Yuan, di dalamnya diisi dengan cairan berwarna biru, itu adalah cairan penggabung hati Azure Spirit. Ye Yuan sangat gembira ketika dia melihat dan berkata, cairan peleburan hati Azure Spirit bermutu tinggi, Saudara King, terima kasih banyak. Teman saya ada di dalam ruang yang saya bawa, jika Saudara King tidak keberatan, tetaplah di dalam sana mulai sekarang juga. Azure Spirit Tree menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Ye Yuan berkata, Kakak King, jangan melawan, aku akan memasukkanmu ke dalam. Pikiran Ye Yuan menghendaki dan langsung menempatkan pohon roh Azure dan dirinya sendiri di dalam pagoda surga luas. Di dalam Fast Heaven Pagoda, Ye Yuan dan Azure Spirit Tree muncul di depan Yue Mengli dan yang lainnya. Ye Yuan memberikan cairan penggabung hati jiwa Azure kepada Yue Mengli dan berkata, Li Er, ini adalah cairan penggabung hati jiwa Azure, Anda mengkonsumsinya secara langsung sudah cukup. Yue Mengli berkata dengan heran, kamu benar-benar menemukan cairan penggabung hati jiwa biru. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Kakak King dan aku menyetujui kontrak jiwa ilahi yang berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun ke depan, dia akan menjaga di sisimu terus-menerus dan memberikan cairan peleburan hati Azure Spirit untuk Anda. Di masa mendatang, konsumsilah Azure Spirit Heart Fusing Fluid ini setiap bulan, dan Anda dapat terus memulihkan jiwa ilahi yang tercabik-cabik. Selama kamu tidak menggunakan kekuatan Moonlight Heavenly Eye, itu bisa membuatmu bebas dari rasa khawatir selama 10 tahun. Mata Yue Mengli sudah lama basah. Ye Yuan dengan sengaja memutuskan hubungan Fast Heaven Pagoda dengan dunia luar dan tidak membiarkan orang di dalam mengetahui apa yang terjadi di luar. Tapi justru karena itu Yue Mengli semakin sadar akan bahaya perjalanan ini. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya dengan melihat aura tingkat 7 pohon roh Azure, bahaya yang tak terbayangkan pasti dialami di antara ini. Tapi Ye Yuan sebenarnya benar-benar menemukan pohon roh Azure demi sebuah janji saat itu. Selain itu,
Membuat kontrak jiwa ilahi dengan powerhouse seperti pohon roh Azure, Ye Yuan pasti membayar harga yang sangat besar juga. Emosi di hati Yue Mengli saat ini sudah lama tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata, Ye Yuan, terima kasih. Yue Mengli tidak menahan diri, dengan cepat memberikan ciuman ringan di wajah Ye Yuan. Lalu dia menoleh, seluruh wajahnya terbakar seperti bara. Bab 677, Ye Yuan agak linglung, lengah dengan tindakan tak terduga Yue Mengli. Sedikit aroma berlama-lama bergema di samping wajahnya, bibir merah lembab itu sangat lembut dan sangat indah dan sebenarnya membuatnya agak enggan untuk berpisah dengan tindakan tadi. Dalam kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melakukan tindakan intim dengan seorang gadis. Bahkan dia, Kaisar Alkimia ini, agak bingung apa yang harus dilakukan sekarang juga. Adapun Yue Mengli, dia membenamkan kepalanya ke dadanya dengan cepat, malu-malu sampai dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk masuk terowongan. Ini adalah pertama kalinya bagi Ye Yuan, tapi bagaimana ini juga bukan yang pertama baginya. Yue Mengli sendiri juga tidak berpikir mengapa dia mencium Ye Yuan lebih awal atas perintah kekuatan gaib. Ini baginya, wanita pendiam ini, sungguh tak terbayangkan. Di alam ilahi, berapa banyak pria yang terpesona dengan penuh harap padanya, tapi dia selalu mengangkat hidungnya pada mereka. Tapi sekarang, kenapa dia begitu menyedihkan di depan Ye Yuan? Yang dia sukai adalah Kaisar Alkimia King Yunzi, bagaimana mungkin dia tertarik pada bocah ini? Tidak akan, pasti tidak akan. Dia murni mengungkapkan rasa terima kasihnya. Itu dia, tapi kenapa dia selalu bisa melihat bayangan King Yunzi di tubuh Ye Yuan? Pikiran Yue Mengli menjadi liar, seluruh tubuhnya berantakan. Suasana tampak agak berat dan agak menyesakkan, tentu saja, masih ada beberapa ambiguitas. Namun, masih ada seseorang dengan pandangan tercengang di sampingnya. Azure Spirit Tree sama sekali tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan. Ada apa dengan kalian? Anda masih baik-baik saja sekarang? Mengapa Anda tidak berbicara tiba-tiba? Pohon roh Azure bertanya dengan sangat bodoh dan sangat naif. Meskipun pohon roh Azure adalah kayu roh langit dan bumi, itu hanya menumbuhkan roh primordial selama beberapa tahun yang singkat, itu bahkan lebih tidak mengerti tentang perasaan di antara manusia. Tentang tindakan Yue Mengli barusan, dia tidak merasa ada area yang tidak pantas. Tidak ada apa-apa, Saudara King, saya harus merepotkan Anda di masa depan. Ye Yuan juga kembali sadar saat ini dan berkata dengan agak canggung. Azure Spirit Tree yang sama sekali tidak peduli sama sekali tidak mencurigai hal lain dan berkata sambil tersenyum, ruang yang kamu bawa ini benar-benar bagus, cukup bagus untuk dibandingkan dengan dunia kecil, sepertinya Ye Yuan, kamu, memang telah menemukan kekayaan yang luar biasa, ini juga cukup bagus bagi saya untuk tinggal di sini. Hanya saja, saya ingin tahu kemana kita akan pergi selanjutnya. Ye Yuan berkata, saya masih memiliki masalah untuk ditangani, setelah menyelesaikan masalah ini, kita akan meninggalkan wilayah iblis yang dilarang dewa dan kembali ke Endless World. Pada hari kedua, Ye Yuan meninggalkan pengasingan dan membawa pil obat berwarna biru es di tangannya untuk menemui Lu Er. Hari ini, Ye Yuan telah menunggu terlalu lama, bahkan dia sendiri agak kesal. Ye Yuan lah yang membawa Lu Er ke jalur kultivasi tetapi tidak berpikir bahwa itu akan membahayakan dirinya karena hal ini. Selama ini, Ye Yuan merasa paling berutang padanya adalah Lu Er. Tapi dia berjalan keluar dari sekte awan tenang kecil, kekuatannya terlalu lemah, bahkan memurnikan pil obat tidak bisa dilakukan juga. Sekarang, dia akhirnya memiliki kekuatan untuk menyempurnakan pil hati S5 revolusi dan mengumpulkan ramuan obat untuk menyempurnakan pil obat, dia secara alami meraciknya segera. Lu Er, apa yang Tuan Muda janjikan padamu akhirnya tercapai, kamu makanlah pil obat ini. Lalu mengedarkan energi esensimu dan mencobanya, kata Ye Yuan agak gelisah. Sebenarnya, beberapa tahun ini, hari-hari Lu Er mengikuti sisi Ye Yuan sangatlah berat. Dia tahu bahwa Ye Yuan terjebak dalam situasi berbahaya berkali-kali, tapi dia tidak berguna yang bahkan tidak bisa berkultivasi dan tidak bisa membantu Tuan Muda, ini membuatnya sangat sedih di dalam hati. Melihat pil obat yang Ye Yuan bawa, wajah muram Lu Er itu akhirnya bersinar dengan kilau baru. Dia menerima pil obat dan berkata sambil menangis, terima kasih, Tuan Muda. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh, untuk apa kamu bersikap sopan dengan Tuan Muda, makan pil obat, edarkan Heaven Illusionary Ice Soul, dan lihat seperti apa efeknya. Lu Er menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi, menelan pil hati S5 revolusi yang sesuai, dan mulai memutar jiwa es ilusi surga. Segera, ekspresi kesakitan muncul di wajah Lu Er, sementara suhu di sekitarnya juga turun seketika, tubuh dan wajah Lu Er benar-benar mulai memadatkan lapisan es tipis. Sangat jelas, racun embun beku Lu Er berkobar, tapi Lu Er sangat keras kepala, menahannya dengan paksa. Tak lama kemudian,
pil hati S5 revolusi akhirnya mulai bekerja. Pil hati S5 revolusi itu benar-benar membentuk topan biru es di dalam dantian Luer, mengumpulkan semua racun beku di tubuhnya di dalam topan. Lambat laun, embun beku di tubuh Luer mulai menghilang dan akhirnya menghilang. Ye Yuan sangat senang saat melihat pemandangan ini dan tahu bahwa racun es di tubuh Luer sudah benar-benar ditekan di dalam siklon dantian. Sekarang, tidak hanya Luer pulih sepenuhnya, racun es itu bahkan disimpan di dantian. Selama Luer mengeksekusi teknik bela diri, tidak hanya akan membawa kekuatan es, bahkan akan membawa racun es di dalamnya. Begitu diinvasi ke dalam tubuh musuh, itu akan membuat lawan menjadi lebih buruk daripada mati. Tidak hanya racun beku ini tidak dapat mengancam Luer, itu bahkan menjadi alat pembunuh utama miliknya. Tiba-tiba, aura kekerasan tiba-tiba muncul di tubuh Luer. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, gadis kecil ini, sangat keras kepala, dia benar-benar mulai menerobos segera. Keributan dari terobosan ini sama sekali tidak signifikan. Energi esensi kekerasan menyelimuti area yang sangat luas, membuat suhu di wilayah ini turun. Segera, daerah ini benar-benar mulai berhamburan kepingan-kepingan salju. Ini mengejutkan Yue Mengli dan yang lainnya untuk berkumpul satu demi satu. Ketika Yue Mengli melihat bahwa Luer benar-benar berkultivasi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat metode kultivasi yang Luer pelajari, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget, jiwa es ilusi surga, Luer sebenarnya berkultivasi di jiwa es ilusi surga. Dia mengatakannya pada Ye Yuan, sangat jelas, metode kultivasi ini hanya bisa dilakukan oleh Ye Yuan kepada Luer. Yue Mengli tahu bahwa Heaven Illusionary Ice Soul adalah metode kultivasi utama Spirit Snow Raja Ilahi dari alam ilahi, itu sangat kuat. Itu benar, adalah jiwa es surga ilusi, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ye Yuan yang sekarang sepertinya sudah melupakan genesis kemarin dan menghadapi Yue Mengli dengan sangat tenang. Melihat tatapan Yue Mengli, wajah Yue Mengli memerah sampai ke ujung telinganya, tapi dia menjadi tenang. Matanya yang indah tiba-tiba berputar, dan dia menatap Ye Yuan dan berkata, berbicara tentang jiwa es ilusi surga ini, itu mengingatkan saya pada sebuah anekdot di alam ilahi. Saya ingin tahu apakah saudara Ye ingin mendengar atau tidak. Ye Yuan berkata dengan sedikit senyum, aku mendengarkan. Yue Mengli menganggukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, kecantikan nomor satu di alam divine saat itu, Spirit Snow Raja Ilahi, Mu Ling Sui, memuja kaisar alkimia yang tak tertandingi dari generasinya, King Yunzi. Perasaan kedua orang itu telah terjerat selama puluhan tahun, tetapi pada akhirnya, sungai yang tak berperasaan mengoceh sementara bunga-bunga yang berjatuhan merana karena cinta. Kemudian, roh Raja Dewa Salju terluka parah oleh musuh dan hampir binasa. Daunnya menghilang. Ketika King Yunzi mendapat berita, dia memimpin 10 ahli Raja Ilahi yang perkasa dari Aula Raja Obat dan menyerang seperti kilat, langsung memusnahkan musuh, dan menyelamatkan Raja Roh Salju Dewa. Cedera Spirit Snow Raja Ilahi sangat parah pada saat itu dan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Seperti yang dikatakan Yue Mengli, dia mengamati ekspresi Ye Yuan. Namun, ekspresi Ye Yuan tidak berubah sesikit pun, seolah mendengarkan cerita yang tidak berhubungan dengannya. Penemuan ini membuatnya sangat kecewa. Bab 678, melihat Ye Yuan tidak memiliki indikasi apapun, Yue Mengli terus berbicara. Kaisar alkimia yang tak tertandingi, King Yunzi, menjadi sangat marah karena seorang wanita cantik. Ini menjadi kisah yang indah di seluruh alam ilahi, tidak tahu mengapa. Setelah Spirit Snow Raja Ilahi tinggal selama sebulan di balai pengobatan raja, dia masih pergi. Kemudian, Spirit Snow Raja Ilahi mengatakan bahwa dia membayar Heaven Illusionary Ice Soul sebagai imbalan kepada Lord King Yunzi. Kedua orang itu tidak saling berutang mulai saat itu. Sejak saat itu, Spirit Snow Raja Ilahi pergi ke pengasingan tertutup dan tidak keluar sepanjang waktu, hingga hari ini. Yue Mengli ingin menguji reaksi Ye Yuan dan terus menatap mata Ye Yuan. Tapi tetap tidak ada perubahan sama sekali seolah mendengarkan cerita yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Ini membuat Yue Mengli sangat kecewa. Jika Ye Yuan adalah King Yunzi, betapa hebatnya itu. Tetapi jika dia bukan King Yunzi, jiwa es surga ilusi tingkat atas ini, dari mana dia mendapatkannya? Yue Mengli belum pernah mendengar orang lain yang mengetahui metode kultivasi ini di alam ilahi selain dari roh Raja Ilahi Salju dan murid-muridnya. Satu-satunya kemungkinan adalah Tuan King Yunzi. Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Lord King Yunzi yang begitu tidak menyadari perasaan asmara, haha, ceritanya cukup bagus. Yue Mengli tertegun, sudah berakhir seperti ini. Saat itu, Luer berhenti berkultivasi, terobosan telah selesai. Dia melompat ke pelukan Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi gembira, Tuan muda, akhirnya saya bisa berkultivasi lagi.
Melihat penampilan ceria Luer, Ye Yuan juga sangat senang. Menggosok kepala Luer dengan penuh perhatian, dia berkata sambil tersenyum, "Huhu, sepertinya kamu banyak menahan diri. Dengan ini, kamu langsung menerobos ke alam kondensasi roh." Luer berkata dengan gembira, "Ya, Luer tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika Luer tidak pernah bisa mengejar Tuan Muda, saya juga berharap memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Setidaknya dengan begitu, saya tidak akan menjadi beban Tuan Muda." Ye Yuan membenturkan kepala Luer saat mendengar itu dan berkata sambil tertawa, "Beban apa? Jika kamu terus berbicara seperti ini, Tuan Muda akan benar-benar marah." Luer menjulurkan lidahnya dengan main-main dan berkata, "Aku tidak akan mengatakannya lagi." Tapi matanya mengungkapkan keinginan yang kuat, itulah keinginan untuk menjadi kuat. Adegan lembut dan manis ini jatuh ke pandangan Yue Mengli, tapi dia terdiam. Mungkinkah dia benar-benar salah menebak, jiwa es surga ilusi ini hanya kebetulan? Dalam kesan Yue Mengli, Tuan King Yunzi adalah dewa yang tinggi dan besar. Dia selalu memiliki karakter yang sangat bangga dan dingin. Tapi Ye Yuan saat ini berbeda dari orang itu dalam kesannya. Baiklah, apapun yang terjadi, selama dia terus mengikuti Ye Yuan, akan selalu ada kesempatan untuk menyelidikinya. Dengan batas wilayah hati Ye Yuan, bagaimana bisa begitu mudah bagi Yue Mengli untuk merasakan perubahan emosi Ye Yuan? Bukannya Ye Yuan tidak mempercayai Yue Mengli, tapi dia tidak ingin menyeret Yue Mengli ke dalam perselisihan. Balai Pengobatan Raja adalah salah satu kekuatan puncak di alam ilahi. Meskipun kota Bright Moon sangat kuat, itu masih jauh dibandingkan dengan Balai Pengobatan Raja, apalagi Yue Mengli yang merupakan wanita lemah. Semakin dia tahu, semakin berbahaya bagi Yue Mengli. Mengabaikan masalah kemarin, Ye Yuan dan Yue Mengli telah menjalani hidup dan mati bersama. Ye Yuan secara alami tidak ingin menyeretnya masuk. Masalah Luer diselesaikan, Ye Yuan sudah sangat ingin pulang. Tapi di dalam wilayah iblis yang dilarang dewa, Ye Yuan masih memiliki beberapa hal yang harus ditangani. Masih ada sesuatu yang terjadi selama periode ini. Pohon roh Azure orang ini mengatakan bahwa dia tidak memiliki nama, jadi dia memberi dirinya nama yang disebut Ye King. Ye Yuan membawa Ye King dan menyerbu ke sarang klan Raja Wali 1000 Gunung Besar, dan memberikan peringatan keras kepada klan Rock. Jika klan Rock berani menyentuh rambut klan Beruang dan klan Rubah, dia pasti akan memandikan klan Gunung 1000 Besar dengan darah. Dengan hadirnya ahli tier 7 Ye King ini, klan Rock bahkan tidak berani berkicau. Hal yang sama juga terjadi pada klan Harimau. Meskipun kekuatan klan Macan turun drastis setelah Genesis ini, itu juga lebih kuat dari klan Beruang dan klan Rubah. Apapun yang terjadi, memberi sedikit peringatan juga merupakan keharusan. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Yuan membawa semua orang dan berangkat ke kabut pelahap esensi sekali lagi. "Haha kakak, akhirnya kita keluar," Cahaya Putih berkata dengan tatapan penuh semangat. Ye Yuan menatapnya dengan tatapan aneh dan berkata, "Kabut pengganggu pemakan esensi ini sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali padamu. Ketika saya baru masuk saat itu, saya hampir menyerah di dalam sana. Jika bukan karena menerobos alam hati seperti batu monolit pada detik-detik akhir, aku mungkin sudah menjadi kerangka sekarang." "Huhu, kakak, kamu adalah orang yang keberuntungannya sangat besar. Bagaimana bisa kabut pelahap esensi kecil yang lemah bisa membuat Anda bingung?" Cahaya Putih berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Berbicara tentang itu sederhana, tetapi pada saat itu benar-benar kehidupan yang tergantung pada seutas benang. Apapun keberuntungan, Ye Yuan tidak terlalu percaya selama ini. Ketika benar-benar menjadi ususan hidup dan mati, yang dia andalkan tetaplah dirinya sendiri. Pikiran Ye Yuan bergerak, Yue Mengli, Luer, dan Ye King muncul di samping. Kedua orang ini telah membuat keributan untuk keluar dan mengambil nafas ketika berada di wilayah iblis yang dilarang dewa, keluar dari kabut pengganggu pelahap esensi. Saat ini, Ye Yuan membiarkan mereka keluar. Sekarang Yue Mengli mengkonsumsi cairan peleburan hati jiwa Azure, kekuatan dan kondisi seluruh tubuhnya jauh lebih baik. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan mata, kadang-kadang menggunakan energi esensi masih dapat dilakukan. Seperti yang diharapkan, Ye King dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap dunia luar, membuat keributan besar tentang keinginan untuk keluar dan melihatnya. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa menjanjikannya. Adapun Luer dan Yuan Fei mereka masih tinggal di pagoda langit luas untuk berkultivasi. Terutama Luer, beberapa hari ini, dia berkultivasi dengan pahit seperti dia menjadi gila. Selain itu, kecepatan terobosannya sangat aneh, dia sudah hampir menerobos ke alam formasi kristal sekarang. Tapi Ye Yuan juga memperingatkan Ye King bahwa setelah keluar, dia tidak boleh menggunakan energi esensi yang melebihi tier 5, jika tidak, itu akan membuat seluruh ruang Endless World runtuh. Kekuatan tier 7 cukup untuk menghancurkan dunia kecil seperti Endless World.
Setiap dunia kecil memiliki aturan operasional milik mereka sendiri. Seniman bela diri pribumi di sini akan menerima batasan dari aturan ini. Tapi untuk powerhouse yang melampaui aturan dunia ini, beberapa aturan di sini tidak berlaku. Jika Zhao Tianyin datang ke Endless World, yang bisa dia bawa hanyalah kehancuran, dan tidak akan bisa naik dari sini, karena dia membawa status dunia Gale Ganas sejak lahir. Dan Yue Mengli lahir di alam ilahi, apa yang dia lakukan padanya adalah kekuatan peraturan alam ilahi. Tapi kekuatan regulasi alam ilahi jelas lebih tinggi dari kekuatan regulasi Endless World. Oleh karena itu, Yue Mengli tidak akan melampaui kesengsaraan di sini tetapi dapat merobek ruang dan memasuki alam ilahi. Sebelumnya, Ye Yuan berulang kali menasihati Ye King. Tempat ini adalah kampung halaman Ye Yuan. Dia tidak ingin orang tuanya mati dan dihancurkan bersama dengan dunia kecil. Kakak, karena kita sudah keluar, ayo cepat kembali. Dengan waktu setengah tahun telah berlalu, kurasa perang antara dua dunia sudah tidak terkendali, cahaya putih mendesak. Ye Yuan melihat tanda hitam di telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terburu-buru, masih ada ikan mas kecil yang ingin datang dan mencari ajalnya sendiri. Mari kita kirim dia dulu." Cahaya putih tercengang, lalu langsung memukul kepalanya dan berkata, lihat ingatanku ini, aku hampir lupa tentang sampah anjing kampung itu. Sekarang kekuatan kita berdua telah meningkat pesat, kita harus menunggu sampah bau ini." Bab 679, di suatu tempat di hutan tanpa akhir, seorang seniman bela diri sedang duduk dengan tenang dan bermeditasi. Tiba-tiba, hatinya tergerak, membuka matanya tiba-tiba, tatapannya mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia melihat tanda hitam di tangannya dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Haha, semuanya datang kepada dia yang menunggu, akhirnya, aku menunggu sampai kamu datang, bocah ini benar-benar beruntung, memasuki zona kematian terlarang dan bahkan tidak mati, sepertinya rumor memiliki banyak kepalsuan, yang disebut zona kematian terlarang ini tidak lebih dari ini." Seniman bela diri ini justru adalah Ding Liang yang telah menunggu dengan sengit di sini selama lebih dari setengah tahun. Ketika Ye Yuan baru saja keluar dari kabut pelahap esensi, tanda kutukan jiwa ilahi yang tidak aktif selama setengah tahun akhirnya bereaksi. Meskipun Ye Yuan memasuki zona kematian terlarang, tapi Ding Liang masih cukup khawatir. Pertumbuhan Ye Yuan terlalu cepat, jika orang ini memasuki zona kematian terlarang tetapi tidak mati, ingin membunuhnya pada saat itu akan sulit. Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Sang Guan Yunrong setengah tahun yang lalu. Jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, siapa yang tahu sampai sejauh mana dia akan tumbuh. Oleh karena itu, Ding Liang akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal, mau lihat orangnya kalau hidup, mayatnya kalau mati. Selama setengah tahun ini, Ding Liang ingin memasuki zona kematian terlarang beberapa kali secara impulsif. Tapi setiap kali dia tiba di depannya, aura kematian itu datang langsung, praktis membuatnya merasa sesak napas. Pada akhirnya, dia masih tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Tidak menyangka setelah setengah tahun, Ye Yuan benar-benar keluar dari dalam. Ding Liang langsung menghilang di tempat dan menuju ke arah sasaran dengan kecepatan tinggi. Jarak tanda itu tidak jauh, dengan kecepatannya, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapainya. Tapi saat jarak semakin dekat, kegelisahan di hati Ding Liang menjadi semakin kuat. Apa yang sedang terjadi? Anak laki-laki ini sebenarnya diam dan tidak bergerak selama ini. Mungkinkah dia menungguku pergi mencarinya? Tapi waktu setengah tahun, bahkan jika peningkatannya lebih cepat, itu juga hanya kekuatan Soul Si tingkat menengah. Bahkan jika dia bisa melewati batas untuk bertarung, tidak mungkin menjadi tandinganku juga. Dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Tetapi kecepatan Ding Liang melambat, hatinya dilanda gelombang kecemasan dan keraguan. Bocah ini paling mahir dalam membuat rencana. Apakah memiliki sesuatu yang aman untuk diandalkan, atau dia sengaja memasang strategi pertahanan kosong? Saat ini, jarak dari tempat Ye Yuan hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mencapainya. Haruskah dia pergi atau tinggal? Setelah Ding Liang berjuang beberapa saat, dia akhirnya mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Saya tidak percaya dia memiliki kekuatan untuk mengancam saya setelah setengah tahun. Ketika dia masuk, dia hanyalah laut jiwa tingkat pertama. Jika saya melepaskan Ye Yuan kali ini, saya tidak dapat menghindari kata kematian di sisi Kaisar Angin yang mulia juga. Berpikir sampai di sini, Ding Liang memutar keahliannya, sosoknya melaju ke arah Ye Yuan. Setelah 15 menit, beberapa titik hitam terlihat di kejauhan. Beberapa titik hitam ini secara bertahap diperbesar. Jantung Ding Liang tenggelam dengan bunyi gedebuk. Setengah tahun tidak bertemu, Ye Yuan benar-benar berhasil menembus Soul Si tahap akhir. Pada tingkat kecepatan ini, bukankah dia akan segera menerobos ke alam pelintas ilahi? Apakah Ye Yuan akan memiliki kekuatan untuk mengancam Kaisar Angin yang mulia, ketika dia menerobos ke alam pelintas ilahi? Berpikir sampai di sini, Ding Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar.
tapi dia kemudian dengan cepat membuang gagasan ini dari kepalanya. Ye Yuan memandang Ding Liang dengan seringai di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu baru di sini sekarang? Aku sudah menunggumu untuk waktu yang sangat lama." Ding Liang tidak berbicara tetapi melirik beberapa orang di samping Ye Yuan dengan wajah serius. Yue Mengli dan Cahaya Putih, dia tidak memperhatikan mereka, sebaliknya, pemuda kemeja biru itu benar-benar membuatnya merasa tidak bisa mengerti. Tapi aura yang dipamerkan Ye King samar-samar terlihat, agak tidak menentu. Ding Liang hanya melirik beberapa kali, lalu mengarahkan pandangannya pada Ye Yuan lagi. Ye Yuan adalah target yang paling diwaspadai Ding Liang. Ding Liang tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan pergi kali ini, dia benar-benar akan naik 2 tahap kecil ketika dia kembali, dan sudah maju ke Laut Jiwa tahap akhir. Namun meski begitu, Ding Liang juga tidak merasa akan kalah. Sengaja menjadi misterius, Anda memanggil wanita ini lagi. Anda tidak dapat berpikir bahwa saya akan tertipu lagi dan membiarkan Anda semua melarikan diri. Ding Liang menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin. Ding Liang pernah menderita kerugian sebelumnya. Jika bukan karena Ye Yuan memanggil Yue Mengli saat itu, dia pasti tidak bisa melarikan diri saat itu. Hal ini juga membuat Ding Liang muram untuk waktu yang sangat lama. Ye Yuan berkata sambil tertawa, "Huhu, membiarkanmu, anjing tua ini, hidup sampai sekarang, sudah membuatmu mendapatkan harga murah. Saat itu, Anda benar-benar berani menyentuh kakakku di dunia Gale Ganas, dan kemudian Anda mengejar saya. Skor ini, kita harus menyelesaikannya dengan benar hari ini." Meskipun Ye Yuan memiliki senyum di wajahnya, kata-kata yang diucapkannya mendidih dengan niat membunuh. Tetapi Ding Liang, dia memang telah bertahan terlalu lama dengan sabar. Sebagai kaki tangan Zhao Tianyin dalam kejahatan, dosa orang ini tidak termaafkan. Bahkan jika Ding Liang tidak datang untuk menemukannya hari ini, dia juga akan menemuinya dan membasmi dia. Tapi dengan tanda kutukan jiwa Dewa Sangguan Yunrong, itu menyelamatkan Ye Yuan dari beberapa masalah. Ding Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu tidak berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah menembus Solsi tahap akhir, bukan begitu? Atau ketergantunganmu pada wanita ini? Mungkinkah Anda selamanya hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita, seperti di dunia Gale Ganas, seperti saat aku memburumu terakhir kali, dan masih seperti ini sekarang, haha." Ding Liang tertawa terbahak-bahak tanpa rasa takut dan sama sekali tidak mementingkan Yue Mengli. Namun, kata-katanya ini tidak membuat marah Ye Yuan tetapi benar-benar membuat marah Yue Mengli di sampingnya. Telapak tangan mungil Yue Mengli melambai, energi esensi langsung memadat dan membentuk tamparan, langsung menamparkan terbang Ding Liang. Di bawah serangan Yue Mengli, Ding Liang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan mata, Yue Mengli membunuh Ding Liang juga tidak jauh berbeda dengan membunuh seekor anjing. Jika bukan karena meninggalkan Ding Liang demi Ye Yuan, Ding Liang pasti sudah mati sekarang. Ding Liang merangkak berdiri dengan sangat cepat, meskipun dia memeluk wajahnya dengan tangannya, dia meludahkan gigi tanpa henti. Ternyata tamparan Yue Mengli ini langsung merontokkan separuh giginya. "Jika kamu mengatakan lebih banyak sampah, Ye Yuan tidak perlu bergerak dan aku akan memusnahkanmu terlebih dahulu," Yue Mengli memperingatkan. Bagi Yue Mengli saat ini, menghina Ye Yuan tidak berbeda dengan menghinanya. Bagaimana Ding Liang masih memiliki petunjuk tentang wanita yang mengesankan ini dari awal? Baru sekarang dia tahu bahwa kekuatan wanita ini masih sekuat itu. Hanya berdasarkan satu gerakan dari Yue Mengli sebelumnya, membunuhnya semudah meniup debu. Tetapi jika Ye Yuan memiliki pembantu seperti itu, mengapa dia masih dikejar olehnya terakhir kali? Ding Liang benar-benar tega mati sekarang, mengganggu orang seharusnya tidak dilakukan seperti ini. Ye Yuan memandang Ding Liang, mengangkat bahu dan berkata, "Kamu yang meminta ini, tidak bisa menyalahkan saya." Saat itu, Ye King di sampingnya berkata dengan tidak sabar, "Sampah semacam ini, aku akan memusnahkannya secara langsung, bicara begitu banyak omong kosong dengannya untuk apa?" Saat dia berkata, dia juga mengangkat tangannya, sebuah tamparan menyapu. Jika sebelumnya Ding Liang tidak siap sama sekali saat itu, dia benar-benar membuat banyak persiapan kali ini, namun, hasilnya masih sama, tamparan yang sangat keras, mulut Ding Liang yang ditampar penuh dengan darah, sudah tidak ada satu gigi pun yang tersisa. Baru sekarang, Ding Liang menemukan bahwa kedua pembantu yang dibawa Ye Yuan ini, salah satu dari mereka dapat dengan mudah memusnahkannya, namun, itu sudah terlambat. Bab 680, melihat wajah hancur Ding Liang, Ye Yuan terlihat tidak berdaya. Dia awalnya masih berpikir untuk bertengkar hebat. Siapa yang tahu bahwa Ding Liang mencari masalah sendiri dan benar-benar memprovokasi Yue Mengli. Ye King juga jelas bukan orang yang baik hati. Ye Yuan belum menghentikannya, tapi Ye King sudah langsung mengirim tamparan keras. Ding Liang yang menyedihkan sudah kehilangan gigi bahkan sebelum memulai.
Kedua orang ini menyerang, Ye Yuan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Awalnya berpikir untuk memberimu kesempatan untuk bertarung secara adil. Siapa yang tahu bahwa kamu mengambil jalan untuk menghancurkan diri sendiri? Lupakan saja, langsung kirim kamu di jalan kalau begitu, anggap dirimu lepas kendali, kata Ye Yuan tanpa daya. Ding Liang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti lama dan tidak mengatakannya. Ye King tampaknya tidak memiliki kesabaran untuk berlama-lama juga, langsung menamparkan telapak tangannya. Ding Liang bahkan tidak punya waktu untuk melawan dan dihancurkan menjadi pasta daging. Langkah Ye King ini sebelumnya hanya menggunakan kekuatan tier 5 puncak, tapi Ding Liang bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun. Pembangkit tenaga tier 7, bahkan jika hanya menggunakan kekuatan tier 5, juga bukan yang bisa ditahan oleh seniman bela diri tier 5. Dengan kematian Ding Liang, kutukan jiwa dewa di tangan Ye Yuan juga berangsur-angsur menghilang. Kutukan ini hanya bisa digunakan sekali, begitu tuan rumah mati, kutukan juga akan menghilang bersamanya. Sangat disayangkan Sang Guan Yunrong masih mengatur pembunuh untuk Ye Yuan sebelum meninggal, tapi pada akhirnya, itu menyeret Ding Liang juga. Bagi Ye Yuan saat ini, Ding Liang hanyalah selingan kecil. Dengan Yue Mengli dan Ye King di sisinya, Ye Yuan sudah bisa menyapu dunia kecil manapun. Bahkan jika dia berhadapan dengan Ding Liang sekarang, itu juga merupakan kemenangan yang pasti. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cahaya Putih bertanya. Keluar dari hutan tak berujung dulu. Saya akan menemukan seseorang terlebih dahulu untuk bertanya tentang situasi Endless World saat ini. Dunia Gale ganas sekelompok orang itu. Mereka semua misterius. Saya terus memiliki firasat buruk, kata Ye Yuan. Mata Cahaya Putih tiba-tiba berputar, dan dia berkata, "Oke, kakak, saya melihat bahwa kecepatan Anda saat ini sangat aneh. Mengapa kita tidak bersaing dengan jarak dan melihat kecepatan siapa yang lebih cepat?" Ye Yuan berkata dengan setengah tersenyum, "Kamu benar-benar ingin bersaing." Cahaya Putih terstimulasi oleh ekspresi Ye Yuan, mengangkat kepalanya, dan berkata, "Jangan memandang rendah orang, setelah saya menerobos ke tier 5, kecepatanku beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, bahkan seorang ahli tier 5 tahap akhir. Aku juga dapat sepenuhnya menekannya dalam kecepatan, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkan kakak." "Baiklah, sebenarnya, kamu sebagai keturunan harimau putih muda yang mengalir. Aku benar-benar tidak ingin menurunkan kepercayaan dirimu," kata Ye Yuan dengan ekspresi tak berdaya. "Ah, jangan sombong, aku benar-benar tidak akan kalah darimu, aku mempertaruhkan harga diriku sebagai keturunan binatang buas." Cahaya Putih langsung menjadi terpicu gila. Ye Yuan berkata sambil tertawa, "Baiklah kalau begitu, baiklah, jadi, mulai." "Tunggu, aku juga ikut." Ye King juga memiliki temperamen anak-anak, melihat kedua orang ini bersenang-senang, dia tidak bisa menahan diri untuk bergabung juga. Ye Yuan dan Cahaya Putih tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Kamu, Powerhouse tier 7, bersaing dalam kekuatan kaki dengan kami, bukankah itu menindas orang?" Ye King berkata, "Aku akan menekan ranah kultivasiku ke tahap akhir tier 5. Ye Yuan berkata tanpa daya, "Baiklah kalau begitu, aku harap kalian tidak akan menangis sebentar lagi." Kali ini, Ye King tidak tahan. "Nak, jangan berpura-pura mampu, bahkan jika saya menekan wilayah saya ke tahap akhir tier 5, Anda juga tidak mungkin mengalahkanku." Menekan wilayahnya ke tahap akhir tier 5, tetapi Ye King memiliki pemahaman Heavenly Dao dari tier 7. Transendensi semacam ini serba bisa, itu juga sama dalam hal teknik gerakan. Ini juga alasan mengapa laut jiwa tingkat ke-8 Ding Liang bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun ketika Ye King menekan kekuatannya ke tingkat 5. Ye Yuan hanya tersenyum, menatap Yue Mengli, dan berkata, "Li Er, kamu dan Yan Er menjadi hakim bersama." Yue Mengli tersenyum manis dan berkata, "Tidak masalah." Ketiga orang itu bersiap-siap ketika Yue Mengli berkata, "Mulai." Ketiga orang itu melesat keluar seperti anak panah meninggalkan hormat. Untuk sesaat, ketiga orang itu benar-benar berlarian, mereka seimbang. "Ha kakak, apakah Anda hanya memiliki sedikit kecepatan? Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan." Cahaya Putih tertawa lebar dan benar-benar meningkatkan kecepatan sekali lagi, langsung mengguncang Ye King dan Ye Yuan. "Bocah, inikah kekuatanmu? Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, aku juga tidak akan menemanimu bermain." Sosok Ye King bergerak, siluet biru segera membuang Ye Yuan ke belakang. Melihat tindakan kedua orang itu, sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung saat dia berkata sambil tertawa, "Kekuatan kecil ini, kalian juga terlalu meremehkanku." Garis keturunan Kunpeng, aktifkan, Wind Thunder Extreme Light Shuttling Art, rilis penuh. Sosok Ye Yuan mirip dengan pelangi yang memotong langit, mengejar dua orang di depan dengan kecepatan ekstrim. Kecepatan tiga orang semuanya sangat cepat,
seniman bela diri yang kekuatannya sedikit kurang tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka sama sekali. Tapi Ye Yuan saat ini mencapai lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian, dan sebenarnya secara bertahap mengurangi jaraknya. Kekuatan kakinya saat ini sebenarnya sedikit lebih cepat dari cahaya putih dan Ye King. Perbedaan kecil ini sudah cukup untuk menentukan hasil akhir. Ye Yuan mengejar Ye King dengan sangat cepat, dan kemudian dia melampaui cahaya putih. Akhirnya, celah mereka menjadi semakin lebar. Jelas, Ye King dan cahaya putih sudah tidak bisa mengejar Ye Yuan. Ye Yuan menang, Yue Mengli mengumumkan hasil akhirnya, ketiga orang itu juga berhenti. Cahaya putih terlihat sedih saat dia berkata, "Kamu curang, kakak ketika kamu bertarung dengan Ye King, kecepatanmu jelas tidak terlalu cepat." Ye King juga berkata, "Ya, kecepatanmu hari ini tampaknya telah meningkat pesat dibandingkan hari itu. Apa yang sedang terjadi?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Teknik bela diri, tentu saja, semakin mahir, seni satel angin guntur ekstrimku sudah sempurna, kecuali itu adalah seniman bela diri alam pelintas ilahi puncak, jika tidak, sangat sulit untuk mengejar kecepatanku." "Tidak mungkin, kan? Bukankah kultivasi teknik bela dirimu ini terlalu cepat?" Cahaya putih kaget sampai mulutnya menganga lebar. Dia tahu seni sateling art angin petir ekstrim Ye Yuan dan juga tahu betapa sulitnya melatih teknik bela diri ini. Jika orang lain yang mengolahnya, tanpa 8-10 tahun, mereka bisa lupa mencapai prestasi besar. Tapi berapa lama Ye Yuan menggunakan dari awal sampai akhir, untuk benar-benar mengolahnya menjadi sempurna? "Saya memahami niat sejati aliran angin dan memiliki kayu roh magnetisme asal. Teknik bela diri ini tidak akan terlalu sulit untuk saya latih," kata Ye Yuan sambil tersenyum. Orang lain yang mengembangkan metode kultivasi ini memahami niat sebenarnya sedikit demi sedikit. Tapi Ye Yuan sudah dipersenjatai dengan dua jenis niat sebenarnya, menumbuhkannya secara alami sangat cepat. "Mungkin begitu, tapi meski begitu, kecepatan kultivasimu ini masih terlalu menyimpang," cahaya putih menggerutu. Ye Yuan baru saja akan berbicara tetapi mendengar suara yang datang dari kejauhan. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya dan berkata, "Sepertinya ada orang yang berkelahi. Mari kita pergi dan melihat-lihat dan menanyakan tentang berita dunia luar selagi kita melakukannya." Setiap orang secara alami tidak akan keberatan. Beberapa orang tiba di tempat pertempuran itu dengan lompatan. Sekelompok kekuatan orang itu, mereka tidak sekuat itu, hanya berada di sekitar kekuatan alam transformasi laut. Sedikit kekuatan ini secara alami tidak mungkin menemukan Ye Yuan mereka semua. Tapi perbedaan antara kekuatan kedua pihak ini sangat besar. Jelas satu sisi melarikan diri sampai di sini, lalu terkepung. Satu sisi hanya memiliki sekitar 10 orang, sedangkan sisi lainnya memiliki lusinan. Penglihatan Ye Yuan sangat bagus. Melihat lebih, ekspresinya tidak bisa menahan rasa cemas. "Ye Yuan, kamu kenal mereka?" Yue Mengli mendeteksi keanehan Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk bertanya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a